wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM 2203020102. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Al-Quran. Menurut M. Quraish Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan satu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bacaan sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran, bacaan sempurna lagi mulia. Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Berdasarkan definisi di atas, ada 5 faktor penting yang menjadi faktor karakteristik Al-Quran, yaitu Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan malaikat Jibril. Dia hanya menyampaikan wahyu dari Allah, bukan sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya penerima wahyu Al-Quran dari Allah dan bukan perkataan manusia biasa. Mereka hanya berkewajiban mengamalkannya. Yang kedua, Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kitab suci yang diberikan kepada para nabi sebelumnya bukan bernama Al-Quran, tetapi memiliki nama lain, yaitu Zabur adalah nama kitab yang diberikan kepada Nabi Daud, Taurat nama kitab yang diberikan kepada Nabi Musa, dan Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, Al-Quran adalah mukjizat, maka dalam sepanjang sejarah umat manusia, sejak awal turunnya sampai sekarang dan mendatang tidak seorang pun yang mampu menandingi Al-Quran, baik secara individual maupun kolektif, sekalipun mereka ahli sastra bahasa dan sependek-pendeknya surat atau ayat. Yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir, artinya Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang yang secara logika mereka mustahil untuk berdusta. Periwayatan itu dilakukan dari masa ke masa secara berturut-turut sampai kepada kita. Dan yang kelima, membaca Al-Quran dicatat sebagai amal ibadah. Di antaranya, sekian banyak bacaan hanya membaca Al-Quran saja yang dianggap ibadah, sekalipun membacanya tidak tahu maknanya. Berikut nama-nama Al-Quran, yaitu Al-Furqan, At-Tanzil, Az-Zikir, Al-Kitab. Selain nama Al-Quran, Al-Quran juga memiliki beberapa sifat mulia seperti Nur, Hudan, Rahmah, Syifa, Mau'izah, Aziz, Mubarak, Bashir, Nazir, dan lainnya. Adapun fungsi Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang dipercaya menerima mukjizat Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menjadi penyampai, pengamal, serta penafsir pertama dalam Al-Quran. Adapun fungsi Al-Quran antara lain pertama yaitu sebagai petunjuk atau Al-Huda. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Fungsi Al-Quran yang kedua itu Asy-Syifa atau penyembuh. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran merupakan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada manusia. Penyakit dalam tubuh manusia memang tak hanya berupa penyakit fisik saja, tetapi bisa juga seperti penyakit hati. Perasaan manusia tidak selalu tenang, kadang merasa marah, iri, dengki, cemas, dan lainnya. Adapun fungsi Al-Quran yang ketiga, Al-Furqan atau pemisah. Nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan atau pemisah. Ini berkaitan dengan fungsi Al-Quran yang lainnya, yang dapat menjadi pemisah antara hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan sebagai macam hal yang termasuk kategori salah, benar, atau hak dan batil. Fungsi yang keempat yaitu Al-Mu'izzah atau nasihat. Al-Quran juga berfungsi sebagai pembawa nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai tambahan dari saya, Al-Quran memiliki 30 juz, 114 surah, dan lebih dari 6.200 ayat. Dalam hal ini,
Ada berbagai mazhab yang memiliki pendapat berbeda-beda. Surah yang ada di dalam Al-Quran mempunyai nama dan jumlah ayat yang berbeda-beda juga. Yang saya sampaikan dalam materi saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.